Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi kegiatan pembelajaran kemarin. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah, kita kemarin melaksanakan kegiatan observasi di kelas yang belajar yang kemarin itu kalau tidak salah untuk mata pelajarannya adalah bahasa Inggris dan mata pelajar topiknya mengenai apa kemarin prosedur teks sederhana ya. Kemarin saya sudah melaksanakan observasinya dan sekarang ini kita akan melaksanakan pasca observasi dan di sini mungkin saya tidak akan memberikan penilaian bahwa ini istilahnya benar atau salahnya. Ya, kita saling mengkoreksi apa yang sudah istilahnya sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan kembali. Ya, kita langsung saja ke topik percakapan kita ataupun topik untuk coaching kita. Nah, bagaimana perasaannya kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajarannya diobservasi langsung oleh saya pribadi? Jujur saja sedikit deg-degan, tapi senang sekali pastinya. Selain mendapatkan pengalaman ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar sambil diobservasi, namun secara tidak langsung di situ menjadi tolak ukur bagi saya berhasil tidaknya anak kompetensi mengenai prosedur teks itu tercapai atau tidak. Ya, berarti itu juga bisa melihat tolak ukur keberhasilan pembelajaran ya. Iya. Nah, menurut Ibu ataupun berdasarkan analisis yang Ibu lakukan, bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang dirancangnya atau seperti apa? Kalau saya merasa sih sudah sesuai, karena yang pertama sesuai tahapan-tahapannya, yaitu memperkenalkan dulu atau memberikan pemantik, memberikan pemahaman, terus memberikan contoh prosedur teks itu seperti apa dan berapa jenis yang sebagai macamnya, lalu memberikan latihan atau drill, ya goalsnya yang kemarin itu praktik langsung. Ya, terima kasih. Kemudian untuk tujuan area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran kemarin, apakah dapat tercapai atau tidak? Jika tercapai, apa alasannya? Jika tidak juga, apa alasannya? Mungkin setengah-setengah ya, karena tidak seluruh peserta didik dapat mencapai tujuannya itu pemahamannya, terus cara pengucapannya semacam itu. Jadi kenapa tidak semuanya? Karena sebagian anak-anak juga ada yang hanya asal-asalan mempraktekannya, memperagakannya. Ya, berarti istilahnya disebut belum juga tercapai, cuma istilahnya belum tercapai sepenuhnya gitu kan, masih berproses berkembang. Nah, kemudian apa yang menurut Ibu yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin? Ada nggak hal yang masih dalam penilaian Ibu? Ini kurang loh dalam pembelajaran kemarin. Pastinya dalam pronunciation-nya atau cara pengucapannya, pelafalannya yang kurang tepat, akhirnya saya kurang bisa memahami apa yang mereka ucapkan gitu. Oke, saya saja bukan nggak ngerti apa tuh. Benar enggak? Tapi ya saya salah persepsi gitu. Iya. Karena memang kalau bahasa Inggris itu pronoun F atau T tidak bermain. Iya, betul. Dan memang. Nah, menurut Ibu kenapa bisa anak-anak seperti itu gitu kan? Dalam istilahnya
pengucapan pronounnya bisa kurang seperti itu. Pastinya karena kurang latihan. Ya, kurang latihan. Mungkin juga karena mungkin ada hal baru jadi nggak tahu ya bagaimana. Iya, bisa mempengaruhi. Mungkin kurang latihan. Hmm. Ya. Nah, menurut Ibu ada nggak solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pasti harus banyak latihan. Lalu saya harus lebih banyak memberikan drill how to pronounce word atau sentences yang memang agak sulit untuk pengucapannya. Gitu. Ya pas drill nih pasti harus ditingkatkan lagi. Ya. Nah, tadi apa yang masih kurang? Nah, sekarang Ibu, nah apa yang menurut Ibu sudah baik dalam pembelajaran kemarin? Ya, nyambung lagi tadi ke pertanyaan yang ketiga ya. Bahwa sudah tercapai atau belum gitu. Ya. Nah, anak-anak yang sudah tercapainya itu alhamdulillah tujuan kompetensi capaiannya itu udah tercapai. Ya, memahami, mengenal alat-alat, Ya. ingredients-nya itu apa aja. Ya, itu yang sudah baik di pembelajaran. Ya, tadi indikatornya juga Ibu sebutkan bahwa siswa mengenal alat-alatnya, toolsnya, kemudian Ingredients. itu bahan, Iya. ya bahan-bahannya, kemudian Terus cara stepnya. step by step seperti apa, ya. Terima kasih. Kemudian, nah kemudian rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan lebih baik lagi kualitas kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau dari segi materi tentang prosedur teks, pastinya karena tadi kelihatan kelemahannya itu atau kekurangannya itu dengan cara pengucapannya atau pronunciation-nya, pastinya tadi seperti yang tadi disampaikan, saya akan meningkatkan drill pronounce-nya itu, mau word, mau sentences-nya. Meningkatkan tadi drill Pronoun atau pengucapan ya, atau pelafalannya. Nah, itu biasanya nantinya Ibu kapan akan melakukannya? Ya minimalnya di setiap pertemuan ada kata baru, mereka harus mengingat atau beberapa kata itu kata baru di setiap pertemuan. Pertemuan berarti siswa bisa menyebutkan kata baru. Ya. Nah, kemudian saya juga akan melakukan istilahnya penilaian apa yang kemarin saya dapatkan. Ya, terhadap kekurangan yang Ibu tadi sebutkan tadi memang betul sekali, memang siswa tersebut yang kadang istilahnya pengucapannya itu kurang jelas gitu kan. Ataupun kurang tepat, ya. Nah, itu memang juga saya temukan. Kemudian saya melihat juga siswa-siswa sangat antusias sekali Bu kemarin memperagakan apa yang mereka lakukan. Ada yang membuat teh, kemudian apalagi kopi dan lain sebagainya. Ya walaupun ya dalam catatan saya memang setiap kemampuan siswa itu memang berbeda-beda. Ada yang memang bisa secara istilahnya sangat percaya diri sekali menyampaikan apa yang dia presentasikan. Ada yang memang istilahnya masih malu-malu gitu kan, masih ragu-ragu. Ada yang hafal di luar kepala, ada yang memang harus pakai guideline teks, kan? Itu memang yang terpenting di sana siswa tetap istilahnya belajar gitu kan. Mereka dapat menampilkan hasil yang terbaik dia. Nah kemudian ada catatan juga, ada hal yang menarik ya, mungkin itu salah satu cara Ibu untuk apa ya tadi meningkatkan pronoun ya. Ternyata ada benang merahnya juga apa yang saya temukan. Ketika siswa di absen atau presensi, ketika presensi, siswa tersebut harus menyebutkan satu
kata ya baru dalam bahasa Inggris, walaupun kadang ada yang melantang nyebutnya, ada yang Betul. ada mungkin ibu sendiri dengar ngomong apa gitu kan, gak jelas ya. Sampai harus minta Ya, diulangi. minta di repeat again gitu kan. Repeat. Ya apa terjemahannya ini bu katanya. Oh berarti maksudnya ke sana gitu kan. Ya tetapi itu hal positif yang ibu lakukan di kelas yang mungkin tadi bisa menutupi kekurangan apa dari siswa itu sendiri mengenai pronouns-nya. Iya. Kemudian mungkin itu saja, hanya saja karena memang kita pembelajaran itu belum selesai bu, hanya beberapa kelompok kan kemarin ya. Jadi mungkin saya nggak bisa melihat apa yang namanya asesmen yang ibu lakukan seperti apa nantinya, atau kegiatan asesmen formatifnya seperti apa, apakah istilahnya pakai aplikasi apa atau dengan metode apa, itu yang belum bisa saya berikan penilaian gitu kan. Tapi apa yang kemarin ibu tampilkan itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat bagus sekali. Ya saya harap apa ya, anak-anak bisa bersemangat, terus bersemangat dalam belajar. Nah, ibu sekarang kita akan masuk ke proses pertanyaan mengenai pengembangan diri yang mungkin akan ibu lakukan. Dan Yang pasti saya akan mengembangkan diri mengenai meningkatkan kemampuan di bidang kompetensi khususnya bahasa Inggris, bisa misal dengan cara membaca artikel-artikel atau mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan atau bertukar pikiran dengan teman-teman guru bahasa Inggris juga. ya, ini diskusi ya guru mata pelajaran Betul. itu ya mungkin itu. Nah kemudian dalam apa ya namanya, tujuan yang hendak dicapai itu apa gitu kan dalam pengembangan diri tersebut? Yang pasti peningkatan mutu terhadap diri saya pribadi sebagai guru, dan kedepannya pasti peserta didik ketika seorang gurunya bermutu, insya Allah gitu nanti akan melahirkan peserta didik yang berkualitas. Kualitas ya. Nah, intinya pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik. Iya. Peserta didik sendiri yang diuntungkan. Nah, bagaimana sih ukuran keberhasilannya menurut ibu dari pengembangan diri yang akan ibu lakukan? Keberhasilan langsung. Ya, ini ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini mungkin dampaknya seperti apa gitu kan? Ya, misal saya bisa menangani masalah-masalah yang dihadapi di dalam kelas itu seperti apa? Ya, misalkan tadinya saya misal temperamen, setelah mengikuti pelatihan itu saya ternyata menghadapi siswa yang seperti ini dengan cara ini. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, apa yang daya dukung yang diperlukan ini? Apa ya? Pastinya spirit, harus semangat ya. Lalu daya dukung dari sekolah juga, ketika ada pelatihan atau seminar, pihak sekolah mengizinkan atau tidak, keluarga, banyak hal ya, lingkungan. Lingkungan. Nah, ada tidak kapan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, ataupun ada rencana nanti kapan? Ya, yang kalau rencana sih yang itu di PMN ya itu selalu bermunculan gitu jadwal-jadwal. Terus yang terakhir terbaru kemarin sih ikut pelatihan bersama MGMP Kabupaten di akhir bulan kemarin kalau nggak salah. Februari ya? Ya, ada lagi nggak Ibu untuk pengembangan diri yang mungkin akan Ibu lakukan selain tadi
membaca artikel, ikut seminar, kemudian FGD. Apa ya? Tidak ada. Mungkin untuk sementara Ya. cukup. Ya, Nanti bisa nambah lagi. Ya, saya tertarik untuk FGD. Untuk FGD sendiri biasanya ada nggak jadwal rutin yang dilakukan? Kalau secara rutin sih kita tidak menjadwalkan, namun seringnya kita secara dadakan gitu. Insidensial. Ya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang kita kurang paham, misalkan untuk pembahasan seperti untuk pembahasan US nanti, Ya. tiba-tiba ayo kita berembuk gitu, membahas. Gitu. Ya, terima kasih Bu itu untuk pertanyaan sesi coaching kita dan pengembangan diri kita. Ya, ini sudah selesai. Mungkin kita hari ini setelah ini akan melaksanakan refleksi saja. Mari. Ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan refleksi diri terhadap apa yang kita bicarakan tadi. Nah, yang pertama, apa yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dengan cara Bapak mengobservasi saya dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan cara itu pula saya menemukan kelemahan dan kelebihan saya mengajar. Gitu. Ya, ternyata alhamdulillah tahapan-tahapan yang sudah saya terapkan itu sesuai. Ya, kekurangannya yang tadi Bapak sudah sampaikan, apakah anak-anak pronounce-nya lemah, ataukah mereka kurang memahami, ataukah mereka kepercayaan dirinya perlu ditingkatkan, ya semacam itu. Ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dalam hal mengajar atau dalam hal peserta didik? Bisa dalam hal mengajar ataupun peserta didik ataupun dalam kegiatan diskusi kita saat ini. Yang pastinya kalau khusus dari peserta didik tadi karena masih berkaitan dengan materi prosedur teks, ya tadi self confidence anak-anak itu perlu ditingkatkan. Yang pertama, bisa jadi anak-anak itu sudah persiapan, sudah matang, sudah hafal katanya, tapi ketika demo, ketika di depan ternyata blank. Itu berarti kan self confidence mereka sedikit harus ditingkatkan lagi. Kemudian apa yang mungkin apa yang Ibu lakukan untuk dalam kondisi penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini? Pastinya harus ingat tujuannya. Itu supaya tetap penuh. Dengan tujuannya, goalsnya apa gitu. iya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi tadi? Yang pasti saya harus koreksi terhadap diri saya, terus memperbaiki diri, terus belajar lagi, jangan patah menyerah. Seperti siswa yang dituntut harus terus belajar, kami pun, para guru pun harus terus belajar gitu. Memperbaiki kekurangannya itu apa? Kalau kita di guru penggerak itu sebagai diajari sebagai guru itu pembelajar sepanjang hayat. Ya, betul sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu. Ya, Nah, apa yang Ibu rasakan pada saat dilakukan coaching hari ini? mau jujur atau tidak Ya. jujur? Up to you lah. Jujurnya deg-degan karena walaupun sama-sama satu profesi, tapi jujur saja masih terasa deg-degan dan grogi gitu. Ya. Ada lagi perasaannya? Ya, senang bisa membantu dan pasti ada manfaatnya buat saya. Udah? Pasti sangat bermanfaat buat saya sih. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu, mudah-mudahan dengan adanya
kegiatan sesi coaching kali ini Ibu bisa meningkatkan lagi kompetensi Ibu dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa-siswi yang kita ajar. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, terus belajar lagi dan belajar lagi, bukannya siswa yang harus belajar, kita guru harus tetap belajar. Jangan mau berpuas diri terhadap apa yang kita miliki saat ini. Oke. Itu saja, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.